Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo dipastikan berasal dari satu orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kabupaten Grobogan menjadi kloter pertama calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Mahalnya harga ayam hingga Rp30.000 membuat telur puyuh dilirik warga Kota Tegal. Setelah telur ayam harganya naik, kini giliran harga daging ayam potong yang juga ikut naik. Tidak tanggung-tanggung, daging ayam dijual hingga Rp40.000 per kilogram. Warga Kota Semarang harus semakin merogoh kocek lebih dalam. Bagaimana tidak, harga ayam potong tembus Rp40.000 per kilogram. Di pasar Ngeplak, Simongan, harga ayam naik Rp8.000 dalam sepekan terakhir. Diduga tingginya harga pakan ayam memicu kenaikan harga daging ayam. Tentu dampak kenaikan ini membuat omset pedagang turun. Mayoritas warga mengurangi jumlah pembelian dari 2 menjadi 1 kilogram. Bahkan tak jarang tak dilirik. Ya agak berkurang mas, agak berkurang soalnya kan peminatnya kalau mahal-mahal beli yang lain aja. Sekarang nih bahan pokok makanan mahal semua. Kenaikan harga daging ayam menambah beban bagi pembeli. Mereka mengeluh banyak kebutuhan pokok lainnya yang juga naik dan takut semakin tidak terjangkau untuk dibeli. Itu ya maksimalnya segitu, tapi kalau harga semua mahal kan nggak bisa jangkau lah. Nggak terjangkau ya Bu ya? Ya, kalau bisa diturunin lagi. Turunkan ya Bu? Biar kita tuh bisa menjangkau harga-harga yang begitu melambung lah, semua mahal semua, ya kan? Harga normal ayam potong di kisaran Rp32.000 per kilogram. Kenaikan diprediksi akan terjadi mendekati Idul Adha. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Naiknya harga telur ayam membuat warga mulai melirik telur puyuh. Mereka beralih karena harganya yang cukup terjangkau. Imbasnya omset pedagang telur puyuh naik hingga 100% dalam sepekan terakhir. Ibu-ibu di pasar Sumur Panggang, Kota Tegal tengah sibuk memilih telur puyuh. Mereka terpaksa membeli telur ini lantaran harga telur ayam menembus Rp33.000 per kilogram. Harga telur puyuh hanya Rp500 per butir, dinilai lebih terjangkau dibandingkan telur ayam. Nilai beli telur. Telur apa? Telur puyuh Untuk apa Bu? untuk konsumsi sendiri dimasak. Nggak pakai telur ayam Bu? Enggak mahal. Berapa Bu sekarang Bu telur ayam sini Bu? Telur ayam 33. Oh, 33. Iya. Per hari ini? Ya untuk 2 hari sehari orang. Ini kan harga telur mahal Bu ya. Ini harapan Ibu kepada pemerintah apa? Ya masyarakat mintanya telurnya Stabilkan ya. bukan lagi biar harganya lebih murah. Sejak telur ayam mahal, pedagang telur puyuh naik daun. Mereka merasakan kenaikan omset hingga 100% dalam sepekan terakhir. Dari yang biasanya hanya 900 butir per hari, jadi 1.800 butir per hari. Sejak ini telur merah kan lagi mahal. Oh telur ayam? Ya, telur merah ayam itu lagi mahal, 33. Jadi alhamdulillah ini telur puyuh jadi konsumen pada larinya ke telur puyuh. Soalnya kan rada mending ono lho ya. Rada mendinge kaya wong cilik-cilik kan harga segitu keberatan 33. Jadi pada larinya ke telur puyuh. Alhamdulillah ada peningkatan. Rata-rata harga telur ayam di pasar di atas Rp30.000 per kilogram. Hal ini beriringan dengan kenaikan bahan pokok lainnya. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Melambungnya harga daging dan telur ayam berdampak terhadap usaha warung makan. Di Kabupaten Klaten, pemilik warung terpaksa menaikkan harga jual makanan agar tidak rugi.
Pemilik usaha warung makan di Karanganom, Kabupaten Klaten ini harus berpikir keras agar tidak merugi. Ia terpaksa menaikkan harga makanannya setelah harga telur dan ayam potong melambung tinggi. Biaya produksi yang membengkak membuatnya menaikkan harga Rp1.000 untuk masing-masing menu yang ada telur atau daging ayam. Jika tidak, ia bisa gulung tikar karena tidak balik modal. Di pasar mas apa juga naik. Sekarang harganya bisa nyampe berapa mas? Ayam Per potong kilonya 40 mas sekarang. sebelumnya? Sebelumnya 30. Kalau nggak dinaikkan kenapa mas? Gimana mas? Kalau nggak dinaikkan kenapa nanti? Rugi atau gimana? Rugi mas. Harga telur dadar yang awalnya Rp3.000 menjadi Rp4.000. Begitu juga menu ayam goreng dari Rp6.000 jadi Rp7.000. Meski telah menaikkan harga agar tidak merugi, pemilik warung makan ini khawatir pelanggannya kabur. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Semakin hari harga telur ayam membuat resah, mahal tidak terkendali. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu apa solusi dari pemerintah? Ini dia kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk Anda. Selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup bangkrut karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong gitu dan perlu waktu, ya satu. Itu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik, tentu akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya ya, saya kira perlu sedikit, sebentar lagi juga sudah mulai stabil. Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo. Nah, cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan, belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disubsidi itu dari petani. Ya, dari telur kita beralih ke informasi yang satu ini. Bagi Anda, para penggemar kuliner jeroan, warung di Kabupaten Klaten ini patut Anda coba. Nah, Anda bisa memilih beragam menu jeroan sesuai selera Anda. Nantinya, jeroan ini akan dihidangkan dengan nasi dan sambal pedas. Dijamin akan menggoyang lidah Anda. Bagi Anda para pecinta jeroan, jangan lewatkan kuliner yang satu ini. Warung makan di Simpang Breman, Kabupaten Klaten menyajikan berbagai jenis jeroan sapi dan ayam. Mulai dari kikil, limpa, paruh, babat, kulit hingga ati. Asiknya lagi, konsumen bisa memilih menu jeroan sesuai selera. Nantinya, menu yang dipilih tinggal digoreng dan dimakan dengan nasi, lalapan, dan sambal yang pedas. Mayoritas pembelinya adalah pegawai perkantoran maupun anak-anak muda yang datang dari Klaten, Solo hingga Yogyakarta. Salah satu pembeli mengaku menyukai menu babat dan limpa karena cita rasanya yang gurih. Tadi saya milihnya ada babat sama limpau. Gimana rasanya? Sapi. Rasanya juga gurih, kenyal-kenyal gitu. Yang membedakan dengan yang lain apa mbak? Di sini tuh porsinya tuh banyak, terus sambalnya pedes banget. Sambalnya kita ada dapat dua, yang satu sambal bawang, yang satunya sambal terasi. Rasanya tuh pedes banget. Nikmat, mantap. Nikmat, mantap banget. Pemilik warung makan sengaja memilih menu serba jeroan karena belum ada di wilayahnya. Dalam sehari, ia bisa menjual 150 porsi menu jeroan. Untuk akhir pekan, bisa mencapai 250 porsi. Karena di Klaten belum ada ya mas, yang jeroan kayak gini. Terus sampai saat ini respon pelanggan seperti apa? Respon pelanggannya bagus. Ya oh ini seperti yang di sana ya, di sini baru ada, di sini gitu. Kalau untuk pelanggan sendiri, pilih jeroannya apa yang paling favorit? Yang paling favorit kikil, paru sama kulit. Itu dimasak seperti apa? Dimasak digoreng, goreng biasa aja. Disajikan dengan sambal. Ya sambal bawang dan sambal apa itu mas? Terasi. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi.
antara Rp15.000 sampai Rp25.000 per porsi. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.